Kisah kali ini adalah tentang Syekh Zainal Abidin. Beliau menyebarkan Islam ke Madura atas perintah buyut beliau Sunan Ampel. Beliau menyeberangi laut ke Pulau Madura dengan menunggangi ikan besar yang bernama ikan mondong. Penasaran yuk? Tonton terus channel YouTube Kata Kopi. Jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kata Kopi. Bantu juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Ketika Syekh Zainal Abidin mendarat di pesisir pantai Kuanyar, yang sekarang dikenal dengan nama Palenghian, sebab tempat tersebut sempat dibuat tempat istirahat setelah menyeberangi laut. Di masa awal dakwahnya, Syekh Zainal Abidin langsung dihadapi dengan rintangan berupa sulitnya air tawar, sebab letak geografis desa Kuanyar ini berlokasi di tepi laut. Syekh Zainal Abidin kemudian menancapkan tongkatnya, lalu muncullah sumber air tawar yang sangat jernih. Konon air sumber tersebut adalah satu-satunya sumber air tawar di kawasan itu. Dengan adanya sumber air tawar yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, minum, memasak, dan lain sebagainya, membuat warga datang untuk mengambil air tersebut. Syekh Zainal Abidin tidak melarang, bahkan beliau menyuruh warga agar menjaga dan menggunakan sumber tersebut dengan baik, sehingga sikap beliau itu membuat beliau begitu disegani, sebab beliau adalah pemilik mata air cendana. Dirasa waktunya sangat tepat, kemudian Syekh Zainal Abidin mendirikan masjid di sekitar sumber air itu sebagai sarana untuk perkembangan dakwahnya. Dari masjid tersebut, akhirnya banyak orang belajar sholat kepada beliau, hingga semakin hari masjid itu semakin ramai. Setelah beberapa tahun, beduk di masjid tersebut rusak dan hendak diperbaiki dengan ukuran yang lebih besar. Otomatis butuh kayu yang ukurannya sangat besar, dan satu-satunya pohon yang paling besar adalah pohon cendana yang berada di dekat masjid tersebut. Warga dan tukang kayu bermusyawarah untuk menebang pohon cendana tersebut, sebab Syekh Zainal Abidin sudah lama meninggalkan masjid untuk beruzlah atau menyendiri yang tak dimana tempatnya, jadi segala urusan harus dimusyawarahkan. Akhirnya semuanya sepakat bahwa beduk dibuat dengan kayu cendana. Ketika pohon cendana yang sangat besar tersebut hendak ditebang, kemudian muncullah suara dari dalam pohon, bahwa potonglah di bagian ini dan bagian ini. Ketika pohon sudah ditebang sesuai dengan arahan suara tersebut, maka keluarlah Syekh Zainal Abidin dari pohon dengan mengucapkan terima kasih. Warga dan tukang kayu sangatlah terkejut dengan kejadian ini, sebab selama bertahun-tahun Syekh Zainal Abidin meninggalkan masjid untuk beruzlah, dan ternyata beliau berada di dalam batang pohon cendana tanpa ada yang mengetahui. Sontak cerita ini menjadi ramai sampai ke telinga banyak orang. Konon, seandainya para tukang tebang tidak mendengarkan perintah suara dari dalam pohon tersebut, niscaya Syekh Zainal Abidin akan mati ikut terpotong bersama kayu tersebut. Dan sejak saat itu, nama Syekh Zainal Abidin dikenal dengan sebutan Sunan Cendana. Sekian cerita dari Kata Kopi, semoga bermanfaat. Agar channel ini terus berkembang, mohon di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Salam Kata Kopi.